dang dong dang dong dong dang dong dang dong dang dong dang dong dang dong dang tak gendang dang bling tak dung lak gendang bling tak dung gendang bling tak dung gendang bling tak dung dang dong tak dung dang dong tak dung dang dong tak dung dang dang dong dang dong tak dong dang dong tak dong tak bling tak dung dang bling tak dung dang bling tak dung dang bling tak dung dang tak dung dang bling tak dung dang bling dong dang dang 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 dong dang bling tak dung dang bling tak dung dang bling dong dang dong 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 tak gendang dang bling tak dung lak gendang bling tak dung gendang bling tak dung gendang bling tak dung dang dong tak dung dang dong tak dung dang dong tak dung dang dong tak dong dang dong tak dong dang dong tak dong tak gendang bling tak dung dang bling tak dung dang bling tak dung dang bling tak dung dang tak dung dang bling tak dung dang bling dong dang dang dong dang dang dong dang dang. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia sudah melihat video yang saya tampilkan di depan tadi. Jujur saya sedih, sangat-sangat sedih, sekaligus prihatin. Mengapa tim sesnya Pak Prabowo membranding Pak Prabowo seperti itu? Yang pertama bagi saya ini justru merendahkan martabat dan kehormatan serta figur dari seorang Prabowo Subianto sendiri. Pak Prabowo menteri, ketua umum partai, 2 kali menjadi capres, 3 kali yang sekarang pernah menjadi cawapres. Kenapa langsung di downgrade image dan brandingnya dengan joget-joget seperti tadi? Apa harus seperti itu? Kan sebetulnya kan ada wakilnya yang lebih muda. Kenapa yang muda saja yang di branding seperti itu? Kenapa harus Pak Prabowo? Figur ketegasan Prabowo hilang. Ini saya bingung saya. Jujur saya kasihan dengan Pak Prabowo. Karena brandingnya sangat menghancurkan image dari seorang Prabowo Subianto sendiri. Rakyat tertawa, alih-alih memilih Pak Prabowo, tapi menertawakan. Branding pemimpin gemoy, pemimpin lucu menggemaskan. Apa itu yang harus kita cari sekarang? Kenapa Pak Prabowo dikemas, di branding menjadi pemimpin yang seperti badut, yang joget-joget tidak jelas gitu? Kenapa tidak di branding pemimpin yang visioner, yang mempunyai ide gagasan untuk menyejahterakan rakyat Indonesia? Kenapa bukan itu? Jujur, branding pemimpin gemo yang disematkan kepada Pak Prabowo ini benar-benar yang pertama menghancurkan kredibilitas Pak Prabowo sendiri. Yang kedua, ini benar-benar melecehkan akal sehat manusia Indonesia. Mengapa rakyat Indonesia dipaksa, disuguhi memilih pemimpin yang seperti itu? Karena mungkin ikut-ikut anak muda Gen Z yang suka main TikTok atau apa, sehingga Pak Prabowo harus ditampilkan seperti itu. Itu kan memalukan sebetulnya. Kontestasi Pilpres harusnya itu adalah kontestasi ide, kontestasi gagasan, pemikiran. Bukan kontestasi lucu-lucuan seperti yang ditampilkan oleh tim sesnya Pak Prabowo. Saya agak mengkoreksi atau mengkritisi apa yang disampaikan oleh tim sesnya Pak Prabowo, yang mengatakan bahwa pemimpin gemo itu tidak melanggar demokrasi. Ini jawaban apa? Ini bukan masalah melanggar demokrasi atau mencederai demokrasi. Ini melecehkan Pak Prabowo sendiri, sekaligus melecehkan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia kehilangan kesempatan melihat calon pemimpin yang mempunyai ide, gagasan besar, pemikiran untuk membuat Indonesia jadi lebih maju, lebih baik dari sekarang. Membuat konsep ekonomi yang menyejahterakan rakyat.
Mengapa harus ditampilkan dengan pemimpin yang joget-joget lucu-lucuan dengan musik-musik yang seperti itu? Jujur saya heran ini. Mohon maaf ini Pak Prabowo. Pak Prabowo harusnya menegur tim sesnya ini karena ternyata hasilnya di publik tidak seperti yang diharapkan. Hanya menjadi bahan tertawaan, Pak. Itu kenyataan yang terjadi. Jadi bagaimana kita mengedukasi masyarakat Indonesia untuk sadar terhadap demokrasi, sadar terhadap hak-hak untuk memilih pemimpin yang terbaik kalau ditampilkan dengan cara-cara yang sangat pragmatis seperti ini. Pragmatis sekaligus oportunis. Jadi ini masukan saya kepada tim sesnya Pak Prabowo, janganlah merendahkan harga diri seorang Prabowo Subianto yang sekarang menjabat menjadi Menteri Pertahanan yang cukup bergengsi, Ketua Umum Partai, pernah 2 kali capres, tapi gagal, terus kemudian ditampilkan seperti sekarang. Jangan-jangan ini hanya sekadar mengalihkan perhatian tentang sosok seorang Pak Prabowo yang mempunyai rekam masa lalu tentang terlibat penculikan aktivis, kemudian pernah dipecat di dunia militer. Kalau tujuannya ini bukan dengan cara membuat Pak Prabowo menjadi badut, kenapa mereka tidak kasihan dengan figur seorang Prabowo? Ini pertanyaan saya yang selalu saya buat terheran-heran ini. Serendah itukah daya nalar tim sesnya Pak Prabowo sehingga menampilkan Pak Prabowo serendah itu? Jadi bahan lucu-lucuan, bahan tertawaan anak-anak, tertawaan akademisi, tertawaan civil society, apalagi kelas menengah, Gen Z, mereka tertawa, terhibur, bukan sekedar, oh karena ini pemimpin saya, bukan, ini hanya dianggap seperti pelawak biasa. Jadi tujuannya jujur sangat tidak akan terpenuhi, tidak tercapai, kalau tujuannya ingin menarik hati, simpati Gen Z atau milenial. Gen Z dan milenial sekarang mempunyai kecerdasan. Mereka tahu persis mana emas, mana loyang, mana pemimpin baik, mana pemimpin abal-abal, mana pemimpin yang lahir dari proses panjang berdasarkan pencapaiannya sendiri, mana pemimpin yang instan, mana pemimpin yang mempunyai rekam jejak masa lalu yang baik, lurus, mana pemimpin yang mempunyai rekam jejak kelam berdarah-darah. Rakyat Indonesia, milenial Gen Z tahu. Tidak perlu diselamur, diperdaya dengan branding pemimpin yang joget-joget yang seperti dilakukan. Saya kasihan dengan Pak Prabowo. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia Maju. Saya Rudi Islam.